Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala TK 142513 Desa Sikayu, beliau Ibu Sisi Liswati. Yang kami hormati Kepala TK Pengelola Pospaud Segugus Surini, yang kami hormati dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama dan paling utama, marilah selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, hari Selasa tanggal 11 bulan Juni 2024, dalam acara mengikuti pengimbasan diseminasi aksi nyata budaya positif di TK 142513, tentunya yang kita harapkan tanpa ada halangan suatu apapun. Rahmat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya pada hari akhir. Allahumma. Baiklah, pada acara ini kami langsung saja. Yang pertama yaitu acara pembukaan. Marilah ibu-ibu semuanya, acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Monggo. Kami lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Susi Liswati disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Penularan atau pengimbasan aksi nyata diseminasi budaya positif dari guru penggerak Dwi Setianingsih. Untuk itu mari kita bersama-sama saling bertukar pikiran, dan mudah-mudahan dapat kita ambil menghadapi tahun ajaran baru. Mudah-mudahan kita bisa mengambil semua apa yang nanti kita dapatkan dari aksi nyata diseminasi budaya positif. Mungkin masih asing buat kita semua apa itu diseminasi. Yang pasti tidak ada kata terlambat untuk mengetahui semua ilmu yang dapat kita terapkan di lembaga kita masing-masing. Untuk itu, terima kasih sekali lagi teman-teman satu gugus sudah bisa berkumpul di sini. Mari kita belajar bersama. Belajar tidak harus dengan yang lebih tua, karena kita yakin, saya yakin semua, tapi untuk hari ini kita belajar ke yang lebih muda. Dan pasti akan mendapat wawasan yang banyak. Dan apa itu diseminasi, kita belajar bersama. Nggih, Ibu-ibu, mudah-mudahan kita dapat mengambil dari ilmu yang kita dapat hari ini. Dan kedepannya saya yakin masih akan ada ilmu-ilmu baru yang lain yang dapat kita gunakan untuk mengupgrade. Jadi kita mengajar itu nggak ajek yang itu tok, tapi dapat mengambil dari yang baru. Jadi harapan saya kedepannya semua ilmu yang didapat dari Dwi Setianingsih ini nanti bisa ditularkan ke kita semua. Gak apa ya Bu? Jadi kita belajar terus, karena memang seperti saya ini S1-nya kan sudah kelamaan. Jadi tidak pernah ikut, saya belum pernah ikut Diksar, apalagi sampai Diksut, karena usia. Jadi untuk itu kita mengambil sedikit-sedikit dari yang guru penggerak ini. Begitu nggih, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan diisi oleh
Ibu Dwi Setianingsih SPD. Kepada beliau Ibu Dwi Setianingsih, disilahkan, monggo. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya, dan terima kasih juga untuk semua ibu-ibu yang sudah berkenan hadir di acara pengimbasan aksi nyata dalam diseminasi budaya positif. Pertama, saya ingin memberi aplaus untuk ibu-ibu semua yang berkenan hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pengimbasan aksi nyata diseminasi budaya positif semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga nanti ilmunya bisa bermanfaat bagi ibu-ibu semua, ya. Nah, di sini saya sekarang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 10, ya. Sudah mulai memasuki modul kedua sebetulnya, tapi ini untuk tugas aksi nyata modul 1.4, yaitu dengan tema budaya positif. Dalam guru penggerak itu ada salamnya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Nanti ketika saya mengucapkan salam guru penggerak, ibu-ibu semua menjawabnya tergerak, bergerak, menggerakkan, oke? Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semoga nanti ibu-ibu setelah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Lanjutnya, ya. Yang pertama yaitu konsep utama budaya. Konsep utama budaya positif. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Di sini nanti itu yang akan kita pelajari bersama-sama, nggih. Apa itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif itu apa, kebutuhan dasar manusia itu apa saja, terus motivasi perilaku manusia yang seperti apa, restitusi posisi kontrol guru itu yang kayak apa, keyakinan kelas itu apa, segitiga restitusi juga itu apa. Sepertinya saya ketika mempelajari modul ini juga merasa asing dengan istilah-istilah itu, karena kayak biasanya kita keyakinan kelas sih apa, kayak kita kan hanya kesepakatan kelas kayak gitu kan, perjanjian sebelum kita bermain. Nah, kalau di guru penggerak itu dirubah menjadi keyakinan kelas. Lanjut Bu Intan. Nah, di sini perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyiapkan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka dan bertanggung jawab, yakni pembelajaran yang berdiferensiasi wujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita di masa-masa sekarang ini dituntut untuk sesuai dengan nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Lanjutnya Bu Endang. Profil pelajar Pancasila ada berapa Bu nilai-nilainya? Ya, ada 6. Ada yang sudah hafal Ibu? Yang dari pertama? Boleh nyanyi dulu yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sama seperti dengan nilai dan moral, nilai agama dan moral. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Terus yang selanjutnya,
gotong royong, tetap kita mengenalkan gotong royong sama anak-anak, nggih. Terus yang selanjutnya kreatif. Kreatif apa tidak ibu-ibu murid-muridnya? Kreatif ya, apalagi gurunya juga harus dituntut kreatif. Terus yang selanjutnya yaitu bernalar kritis. Apa itu Bu bernalar kritis? Cepat ketika ada tek, 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 tek. Seperti ini idenya, langsung mengeluarkan ide. Jadi nggak kayak HP-ku sing lemot banget ya. Terus yang keenam itu mandiri. Anak-anak juga diajarkan untuk menjadi anak yang memiliki kepribadian mandiri. Apa-apa tidak harus Bu, tidak harus Ma. Contohnya apa? Kita mengajari anak-anak ketika mau ke kamar mandi bisa sendiri, mau mengambil alat tulis bisa sendiri. Itu contoh yang simple. Nah, di situ jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 nilai-nilainya. Selanjutnya Bu Endang. Nah, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Mari kita belajar bersama. Pusing ya, disiplin positif apa ya itu? Lanjutnya Bu Endang. Nah, dalam budaya kita, disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Bener napa mboten Bu? Bener kan? Kayak kita disiplin, biar kita patuh sama aturan. Nah, tapi di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi instrik bukan ekstrinsik. Nah, terus di sini disiplin positif yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Jadi kita melatih anak-anak untuk bisa disiplin positif itu tanpa harus ada paksaan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi itu biar terlahir dari hati si anak. Nah, itu contohnya ketika anak-anak sehabis bermain menggunakan Lego atau balok atau segala macam, dengan kesadaran dirinya anak-anak merapikan mainannya kembali setelah digunakan. Terus ada contoh anak-anak yang membuang sampah pada tempatnya. Jadi tanpa disuruh pun mereka sudah terbiasa melakukan hal itu. Itu yang termasuk budaya positif. Dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Jadi nanti saya mau main game. Nanti yang satu orang berusaha mengepalkan tangannya, yang satu orang berusaha untuk membujuk atau merayu atau memarahi sampai yang lagi ngepalkan tangan bisa bisa membukanya. Dipaksa sama ibu yang satu disuruh membuka. Nah, Anda adalah A, misalkan saya adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tangan Anda karena begitu pentingnya untuk kepentingan hidup Anda. Tugas B, misalkan tugas B nanti Bu Enda, adalah mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Nanti saya dirayu sama Bu Endang,
Kenapa? Nanti kalau saya bisa membuka berarti ini tidak ada harganya yang ada di dalam tangan. Tapi ketika apapun yang dilakukan oleh Bu Endang tidak berhasil untuk saya membuka tangan, berarti saya benar-benar mempertahankan apa yang ada di dalam kepalan tangan. Nah, sekarang gimana caranya saya mau menunjuk? Mau ditunjuk atau mau maju secara sukarela? Ayo, ada yang nanti mengepalkan tangan, ada yang membujuk. Ayo, boleh. Iya, kita mempertahankan harga diri. Satu lagi. Coba. Iya. Nggak apa-apa. Terserah siapa yang mau jadi. Ya. Coba dibayangkan siapa yang ngepalkan tangannya. Oke, Bu Iswati. Bu Iswati, bayangkan di dalam tangan Ibu Iswati itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang tidak ada bandingannya. Istilahnya kayak lama segepok seperti itu atau apa yang paling berharga dalam hidup Bu Iswati. Pertahankan, jangan sampai terbuka kepalanya. Nggak usah dikasih, nggak apa-apa, seperti ini aja. Nanti biar Bu Prapti berusaha bagaimana caranya sampai Bu Iswati bisa membuka kepalanya. Tapi kalau Bu Iswati membuka kepalanya berarti benda itu tidak berharga. Jangan sampai terbuka ya. Silakan Bu Prapti berusaha ngasih ke dirayu, mau dimarahin mau diapa, silakan. Monggo dimulai. Mau nggak bantu saya? Apa itu? Ini yang ada di kepala Bu Iswati bisa dalam diri saya. Oh, tidak. Nanti kalau mau berbagi, kita maaf sahabatan dulu. Ya kalau nggak mau berbagi, Bu Prati disogok ya. Tidak. Ini ada. Pokoknya tidak mau saya buka ini. Walaupun kamu sahabat aku, tapi aku nggak mau membukanya. Nggak minta apa-apa. Coba minta apa? Nggak minta apa-apa. Ya tidak. Karena ini Semuanya teman, semuanya saudara, nggak mau sih. ya karena ini sangat berharga untuk aku. Jadinya nggak boleh dibagi-bagikan. Jadi nggak mau berbagi sama saya. Enggak. Tolong ya Bu ya. Enggak. Pokoknya nggak boleh ini karena ini barang berharga untukku. Jadinya nggak dikasih sama Mbak Rati, nggak boleh tak kasih tahu, nggak boleh dibagikan. Coba tebak ibu-ibu, apakah nanti tangannya Bu Iswati terbuka atau tidak, Bu? Hitung, kita kasih sampai 10. Kalau tidak terbuka berarti sangat berharga. Ayo lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, terima kasih untuk Bu Iswati dan juga Bu Suprapti. Berarti benar-benar berpegang teguh pada pendiriannya, nggih Bu Iswati. Sesuatu yang sangat berarti tidak akan dilepas begitu saja. Sampai tadi diiming-imingin minta apa? Enggak mau, tetap enggak mau. Diutangi enggak mau ya. Nah, disiplin itu sebuah aturan atau sebuah kontrol diri, Bu? Ya. Disiplin itu sebuah kontrol diri, bukan sebuah aturan, ya.
Mungkin ada yang masih dengan pemahamannya kalau disiplin itu adalah sebuah aturan, nggih. Aturan, disiplin, aturannya apik kayak gitu. Tapi itu salah. Yang benar disiplin itu adalah kontrol diri. Selanjutnya Bu. Nah, kita sendirilah yang memegang kontrol penuh atas diri kita, bukan orang lain. Ketika seseorang berhasil membuat kita melakukan sesuatu yang ia katakan, itu bukan karena ia berhasil mengontrol diri, tetapi karena kita yang mengizinkan. Suruh memberikan transaksi. 4, Kalau saya nggak boleh, 5, berarti nanti 6, 7, teman sama saya. 8, Berteman sama 9, 10. Ya, terima kasih untuk Bu Iswati dan juga Bu Suprapti. Berarti benar-benar berpegang teguh pada pendiriannya, nggih Bu Iswati. Sesuatu yang sangat berarti tidak akan dilepas begitu saja. Sampai tadi diiming-imingin minta apa? Enggak mau, tetap enggak mau. Diutangi enggak mau ya. Bu Prapti bersikeras merayu Bu Iswati, tetapi Bu Iswati tetap teguh dengan pendiriannya. Bu Iswati tetap mempertahankan apa yang ada di kepalan tangannya karena itu sangat berarti dan tidak akan dilepaskan begitu saja. Nah, jadi kontrol diri itu penuh atas diri kita yang memegangnya, bukan orang lain. Orang lain bisa mengambilnya karena atas seizin dari kita. Selanjutnya Bu. Nah, motivasi perilaku manusia. Apa itu? Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu motivasi perilaku manusia. Jadi dorongan yang timbul dari apa? Dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kalau dari orang lain itu sama saja dengan paksaan, dipaksa. Ayo siki maju. Nah, ya itu kayak termasuk dipaksa, bukan dari kemauan diri sendiri. Nah, itu yang namanya motivasi perilaku manusia. Jadi lebih baik jadi yang sadar karena apa ya, kemauan dari diri sendiri atau dari orang lain, Bu? Milihnya yang dari diri sendiri, lebih nyaman, lebih kayak lebih apa ya, kita lebih apa Bu Golis? Menjiwai lah ya. Seperti itu, tidak tertekan juga. Ayo selanjutnya Bu Endang. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, itu tadi. Kalau yang nomor 1 dan nomor 2 itu eksternal. Yang nomor 3 itu internal, dari diri sendiri. Kalau yang di atas tadi dari orang lain, dorongan orang lain. Nah, menurut ibu-ibu semua, motivasi mana yang mendasari perilaku kebanyakan murid kita? Ayo, dorongan dari guru atau dari diri sendiri? Yang kebanyakan dari guru ya. Selama ini sampai sekarang masih. Nah, kadang-kadang ada yang dari diri sendiri tapi enggak banyak ya. Jadi mulai sekarang kita mengajari anak-anak untuk memiliki kesadaran diri yang tinggi. Jadi ketika ayo siapa yang berani maju nyanyi, jangan ditunjuk anaknya, misalkan si Reva, terus si Dino. Biarkan anak saya Bu Guru, itu termasuk motivasi diri. Pinter. Selanjutnya Bu Endang.
Nah, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang sudah tahu ibu-ibu semuanya? 5 kebutuhan dasar manusia? Iya. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua diterima dan disayang. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Nah, itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya. Nah, di sini disiplin dengan identitas gagal. Coba selama ini kita membuat pendisiplinan untuk murid-murid kita yang seperti apa? Yang gagal atau yang sukses? Bareng-bareng ya. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Betul atau tidak, Bu? Ketika anak-anak kita hukum, jadi kayak kesannya anak jadi melengkak gitu nggak? Iya, jadi minder. Terus ada yang jadi nggak jadi maju. Ketika mau maju kok, iya. Terus penghargaan. Kita sering memberi penghargaan berupa apa kepada murid-murid? Iya. Kalau kita memberi penghargaan juga tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, merampas hak menghargai dirinya. Yang tidak efektif kenapa? Karena kita kesannya apa-apa kepada anak kita harus membayar. Nanti anak jadi terbiasa ketika kita menyuruh apa, anak pasti bayar. Engkau tumbas lagi ya, kayak gitu. Terus merusak hubungan. Teman yang satu dan yang satunya lagi, misalkan si A dikasih hadiah S, si B tidak, padahal dia teman dekat. Pasti nanti ada rasa kecewa atau rasa iri, nggih. Nah, itu. Terus mematikan kreativitas. Anak akan cepat puas dan tidak mau belajar lebih giat lagi karena lah aku kayaknya bewis pinter, sudah dapat hadiah dari mamak, dari bu guru ya. Jadi anak sudah cepat puas dengan hal itu. Terus merampas hak menghargai dirinya. Nah, di situ merampas hak mengenai menghargai dirinya itu kayak apa? Contohnya, jadi anak-anak kayak mudah sombong, ya, sombong. Aku pintar, aku lihat dia kayak gitu ke temannya. Ayo lanjutkan Bu Enda. Nah, disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi. Kita caranya yang tadi hukuman diganti konsekuensi. Yang contohnya penguatan jangka pendek, padahal dia teman dekat, pasti nanti ada rasa kecewa atau rasa iri, nggih. Nah, itu. Terus mematikan kreativitas. Anak akan cepat puas dan tidak mau belajar lebih giat lagi karena lah aku kayaknya bewis pinter, sudah dapat hadiah dari mamak, dari bu guru ya. Jadi anak sudah cepat puas dengan hal itu. Terus merampas hak menghargai dirinya. Nah, di situ merampas hak mengenai menghargai dirinya itu kayak apa? Contohnya, jadi anak-anak kayak mudah sombong, ya, sombong. Aku pintar, aku lihat dia kayak gitu ke temannya. Ayo lanjutkan Bu Enda. Nah, disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi. Kita caranya yang tadi hukuman diganti konsekuensi. Yang contohnya penguatan jangka pendek. Terus murid menghormati peraturan. Yang selanjutnya stimulus respon, ya. Jadi
Kalau konsekuensi itu untuk penguatan jangka pendek, ketika kita baru memberitahu anak, itu anak pasti, "Nggih Bu Guru, iya Bu Guru, besok saya tidak mengulanginya lagi." Nah, setelah itu murid pasti akan teringat dengan konsekuensi yang kita bicarakan bersama murid-murid. Terus untuk stimulus respon, mereka misalkan habis mainan kemarin tidak dirapikan kembali, terus kita bareng-bareng menyelesaikan masalah itu. Nanti anak pasti teringat setelah bermain terus dirapikan kembali. Nah, untuk penghargaan, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Ya. Tadi contohnya habis mainan terus dirapikan karena tadi mungkin buru-buru tidak merapikan mainan dulu, jadi lupa. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Selanjutnya posisi kontrol. Nah, selanjutnya Bu Endang. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Sudah belajar ini ya Bu? Belum? Nah, kita bareng-bareng. Posisi kontrol guru yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai teman. Yang ketiga pembuat rasa bersalah. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Kita selama ini posisi kontrolnya yang mana Bu? Seringnya coba. Penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau manajer? Teman ya selama ini ya. Selama ini teman. Teman pernah ngancem enggak? Coba kita belajar selanjutnya. Apakah teman yang lebih efektif atau bukan? Selanjutnya. Nah, ini ada pengertiannya. Penghukum. Ini penghukum ya Bu. Mudah-mudahan ibu-ibu nggak pernah memiliki posisi kontrol sebagai penghukum, nggak pernah ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, coba pernah nggak berkata seperti ini? Patuhi aturan saya atau awas. Bu Isani pernah ya? Enggak. Terus kamu selalu saja salah. Nah, itu tegas banget. Selanjutnya, selalu. Pasti selalu yang terakhir selesai. Ini kayaknya pernah terjadi nih ya. Pernah ya? Jujur nggak apa-apa. Nanti setelah belajar ini kita bisa untuk refleksi diri, memperbaikinya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Malah sih Mbak. Cara dia menghukum muridnya. Nah, yang selanjutnya pembuat rasa bersalah. Ini nanti bisa ngoreksi diri sendiri ya Bu, saya yang mana ya gitu. Murid bertanggung jawab atas pada posisi ini. Biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ini Bu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Wah, anak berpikir apa berarti? Dengan kata-katanya Bu Guru yang seperti itu, anak pasti berpikir, aku salah kayaknya. Ya, terus berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, berarti bapaknya ini sudah terlalu capek berulang kali memberitahu ke anaknya atau ke muridnya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Hah? Melasi. Berarti kayak anak itu nanti
mempunyai rasa takut ketika orang tuanya mengetahui kelakuan anaknya. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nanti aku tak ngecek. Oh, Esi. Yang selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai teman. Tadi katanya ibu-ibu banyak yang sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, betul atau tidak? Betul. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Betul? Mereka akan berkata seperti ini, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, itu kayak sebagai teman tapi memaksa nggak dalam kalimat itu? Iya, tapi secara lembut. Ayo ingat, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, gue kadang-kadang ya, jadi iya betul. Jadi kayak si Bapak ini menanyakan kembali hal baik apa yang pernah dilakukan Bapak ke anaknya, seperti itu. Terus, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu kalau yang kali ini tidak apa-apa berarti kita sudah termasuk memanjakan anak atau tidak? Memanjakan anak, nanti ibu bantu bereskan, padahal itu sudah menjadi kewajiban anak. Untuk apa tadi? Kayak yang hal sepelenya, merapikan mainan, ya. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu teman saya. Terus murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Betul apa buatan, Bo? Ketika ada anak-anak yang memang tidak mau belajar, misalkan kegiatannya kita lagi mewarnai, tapi ada anak-anak yang memang kalau belajar itu harus didampingi terus. Jadi kayak istilahnya ketergantungan, ya. Dikasih kegiatan yang sepele, misalkan kita hanya menggunting kan kita sudah bisa semua. Tapi karena itu sudah terbiasa kita bantu, kita layani, hanya satu anak misalkan ya. Jadi anak itu akan terbiasa minta bantuan terus. Betul apa buatan Bu Golis? Nggih, ada kan? Ada seperti itu. Jadi hanya anak itu terus yang didampingi. Nek ketika nggak didampingi atau dibantu, anak itu memang nggak mau belajar, nggak mau gerak. Jadi sudah dikasih tahu, tolong untuk anak itu tidak untuk dibantu terus, belajar mandiri. Kasih tahu hanya sebentar, setelah itu sudah paham ditinggal. Untuk kita lebih bergantian mendampingi yang lain. Jadi kalau hanya kita berpusat pada satu anak, itu nanti hasilnya anak akan merasa kecewa ketika tidak dibantu sama gurunya. Mas Tinggo, biasanya
anak-anak itu akan mengucap, Bu Guru orang main, Bu Guru orang gelem ngrewangi aku. Iya itu nanti ada seperti itu, pasti ada, di kisah nyata pun ada. Nah, terus yang selanjutnya sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, peraturannya apa? Nah, apa yang telah kamu lakukan? Takon tok, apa yang telah kamu lakukan? Tadi Bu Guru berarti nggak lihat apa yang telah saya lakukan. Harusnya seperti apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Takon maning. Lah kan Bu Guru yang jadi pemimpin di sekolah. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, pemantau juga menurut saya kurang efisien, kurang efektif ya. Terus selanjutnya, nah ini yang terakhir, posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Sudah pernah dengar belum Bu kalau ada posisi kontrol sebagai manajer? Sudah? Nah, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Nah, gue kadang-kadang ya, jadi iya betul. Jadi kayak si Bapak ini menanyakan kembali hal baik apa yang pernah dilakukan Bapak ke anaknya, seperti itu. Terus ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu kalau yang kali ini tidak apa-apa berarti kita sudah termasuk memanjakan anak atau tidak? Memanjakan anak, nanti ibu bantu bereskan, padahal itu sudah menjadi kewajiban anak. Untuk apa tadi? Kayak yang hal sepelenya, merapikan mainan ya. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu teman saya. Terus murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Betul apa buatan Bu? Ketika ada anak-anak yang memang tidak mau belajar, misalkan kegiatannya kita lagi mewarnai, tapi ada anak-anak yang memang kalau belajar itu harus didampingi terus. Jadi kayak istilahnya ketergantungan ya. Ketika si kegiatan yang sepele, misalkan kita hanya menggunting kan kita sudah bisa semua. Tapi karena itu sudah terbiasa kita bantu, kita layani,
hanya satu anak misalkan ya. Jadi anak itu akan terbiasa minta bantuan terus. Betul apa buatan Bu Golis? Nggih, ada kan? Ada. Nah, terus yang selanjutnya sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, peraturannya apa? Nah, apa yang telah kamu lakukan? Takon tok, apa yang telah kamu lakukan? Tadi buku. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, pemantau juga menurut saya kurang efisien, kurang efektif ya. Terus selanjutnya, nah ini yang terakhir, posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Sudah pernah dengar belum Bu kalau ada posisi kontrol sebagai manajer? Sudah? Nah, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadi murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ini pertanyaan dari itu yang sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Keyakinan kelas. Selanjutnya, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu pertanyaannya untuk yang sebagai manajer. Selanjutnya, masih dengan manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun, perilaku disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Selanjutnya,
Nah, ini posisi kontrol guru. Di posisi manakah yang sering kita perankan selama ini? Tadi, menurut ibu-ibu sudah menerapkan sebagai teman. Oke. Nah, posisi kontrol manakah yang paling cocok diterapkan dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Setelah tadi kita mempelajari tentang posisi kontrol guru. Menurut ibu-ibu tadi ada 5. Ya, yang lebih paling cocok diterapkan itu sebagai manajer. Ya. Jadi untuk mulai saat ini kita harus berubah. Yang dulunya kita sebagai teman, mulai sekarang jadi manajer. Nah, selanjutnya. Aduh, mikir lagi apa itu manajer ya, lupa. Apa tugasnya selanjutnya? Nah, di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Kalau dulu bukan keyakinan kelas tapi kesepakatan kelas. Kesepakatan diganti menjadi keyakinan kelas karena dibentuk secara bersama-sama. Selanjutnya Bu Endang. Nah, langkah-langkah menyusun keyakinan kelas ini ada langkah-langkahnya. Besok kalau kita mau belajar bareng-bareng untuk persiapan tahun ajaran baru, nggih, Bu. Nah, yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan karena kita di jenjang pendidikan anak usia dini yang kita siapkan itu kayak termasuk kertas warna atau kertas bergambar seperti ini punya saya. Nah, ini nanti ada banyak. Terus sosialisasi dengan siapa? Dengan warga kelas. Berarti dengan murid. Siswa memilih gambar yang mereka sukai untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Jadi di sini kita menyiapkan banyak gambar. Jadi tergantung dengan keyakinan kelas. Kalau misalkan keyakinan kelas kita selama ini apa saja ibu-ibu? Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Terus merapikan mainan setelah digunakan. Terus meletakkan sepatu di tempatnya. Tidak boleh menangis saat belajar. Tidak makan saat belajar ya. Berarti nanti kita mengumpulkan gambar yang mengenai seperti itu sebanyak-banyaknya sesuai dengan murid. Misalkan muridnya 50, ya kita menyiapkan gambar karena nggak mungkin semua anak suka hanya dengan satu gambar, pasti ada yang suka lainnya. Jadi misalkan kita menyiapkan 40, nah nanti yang itu 40, jadi satu anak diberi kesempatan ngambil gambar satu. Kemudian membahas peraturan untuk dijadikan keyakinan sebelum itu. Menyepakati keyakinan kelas, kalau misalkan anak sudah sepakat semuanya, berarti kita sudah bisa memulai membuat keyakinan kelas. Terus setelah anak mengambil gambar satu-satu secara bergantian, anak akan menempel di papan tulis atau di dinding atau di papan hasil karya seperti ini. Kemarin gambarnya banyak, tapi disimpan, ya? Bukan disimpan, ada di yang satu. Nah, selanjutnya Bu Endang, ini contohnya kemarin. Nah, yang ini kita sedang membuat keyakinan kelas, menanyakan kepada murid-murid. Coba apa saja keyakinan kelas kita? Ya, tadi nanti anak-anak akan menjawab, Bu, tidak boleh makan saat belajar. Bu, tidak boleh menangis saat belajar. Itu anak-anak yang menjawab sendiri. Belajar, tidak makan saat belajar ya. Berarti nanti kita mengumpulkan gambar yang mengenai seperti itu sebanyak-banyaknya sesuai dengan murid. Misalkan muridnya 50, ya kita menyiapkan gambar karena nggak mungkin semua anak suka hanya dengan satu gambar, pasti ada yang suka lainnya.
Jadi misalkan kita menyiapkan 40. Nah, nanti yang itu 40, 40, 40. Jadi satu anak diberi kesempatan ngambil gambar satu. Kemudian membahas peraturan untuk dijadikan keyakinan sebelum itu. Menyepakati keyakinan kelas, kalau misalkan anak sudah sepakat semuanya, berarti kita sudah bisa memulai membuat keyakinan kelas. Terus setelah anak mengambil gambar satu-satu secara bergantian, anak akan menempel di papan tulis atau di dinding atau di papan hasil karya seperti ini. Kemarin gambarnya banyak, tapi disimpan, bukan disimpan, ada di yang satu. Nah, selanjutnya Bu Endang, ini contohnya kemarin. Nah, yang ini kita sedang membuat keyakinan kelas, menanyakan kepada murid-murid, coba apa saja keyakinan kelas kita? Ya, tadi nanti anak-anak akan menjawab, Bu, tidak boleh makan saat belajar. Bu, tidak boleh menangis saat belajar. Itu anak-anak yang menjawab sendiri tanpa kita pancing. Jadi sudah, oh berarti ini memang kemauan anak-anak yang keluar dari diri sendiri tanpa paksaan. Nah, terus ini prosesnya, proses menempel. Tadi videonya ada, cuman begitu di-upload karena terlalu panjang, masuknya lama, jadi fotonya aja dulu. Nah, ini hasilnya setelah anak-anak menempel. Dari 47 anak, saya menyediakan gambar ada 6 macam atau 5 macam ya Bu Kolis, dengan jumlah yang tidak sesuai dengan murid, hanya 40-40, kan muridnya 47, saya menyediakan 40-40. Tapi ternyata tidak semuanya memiliki kesamaan dengan menyukai gambar yang sama. Mereka memilih keyakinan yang mereka yakini sendiri. Kayak aku lebih suka kalau membuang sampah pada tempatnya, lebih suka meletakkan sepatu di loker seperti itu. Nah, selanjutnya Bu Endang. Nah, yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Ini ada berhubungan dengan tadi yang kita sebagai manajer. Segitiga restitusi adalah ilmu baru yang saya peroleh di program pendidikan guru penggerak. Benar-benar baru. Kalau mungkin saya tidak mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya tidak akan mengenal segitiga restitusi. Nah, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali dengan karakter yang lebih baik, dalam artian untuk memperbaiki hubungan, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Sebuah tawaran bukan paksaan, ya. Jadi ditawarkan. Lanjutnya. Nah, ini 3 langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Ditanya dulu, misalkan kasusnya apa? Kasusnya si Diva tidak membuang sampah pada tempatnya. Ditanya, Diva, tadi kenapa tidak membuang sampah pada tempatnya? Nanti Diva akan menjawabnya, lupa Bu. Oh lupa, kamu ingat gak sama keyakinan kelas kita? Ingat Bu. Terus apa keyakinan kelas kita? Nanti si Diva pasti akan itu, iya Bu, kan setelah makan jajan sampahnya dibuang di tempat sampah. Nah itu Diva pinter, tahu dengan keyakinan kelas kita. Besok kalau habis makan jajan, jajannya di kemana? Bungkusnya dibuang di mana? Di tempat sampah. Seperti itu. Nah baik, besok lagi kalau habis makan jajan, sampahnya dibuang di tempat sampah. Nanti Diva biasanya akan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya Bu Endang, nanti ada video. Nah, video itu. Nah,
Oh, Bluetooth-nya mati ya? Nah, itu videonya itu nanti. Wis tak konekin sama Bluetooth kah? Oh, oke, Bluetooth wis nyambung. Nanti belajar, tidak makan saat belajar ya. Berarti nanti kita mengumpulkan gambar yang mengenai seperti itu sebanyak-banyaknya sesuai dengan murid. Misalkan muridnya 50 ya, kita menyiapkan gambar karena nggak mungkin semua anak suka hanya dengan satu gambar, pasti ada yang suka lainnya. Jadi misalkan kita menyiapkan 40. Nah, nanti yang itu 40. Jadi satu anak diberi kesempatan ngambil gambar satu. Kemudian membahas peraturan untuk dijadikan keyakinan sebelum itu. Menyepakati keyakinan kelas. Kalau misalkan anak sudah sepakat semuanya, berarti kita sudah bisa memulai membuat keyakinan kelas. Terus setelah anak mengambil gambar satu-satu secara bergantian, anak akan menempel di papan tulis atau di dinding atau di papan hasil karya seperti ini. Kemarin gambarnya banyak. Jadi sudah, oh berarti ini memang kemauan anak-anak yang keluar dari diri sendiri tanpa paksaan. Nah, terus ini prosesnya, proses menempel. Tadi videonya ada, cuman begitu di-upload karena terlalu panjang, masuknya lama, jadi fotonya aja dulu. Nah, ini hasilnya setelah anak-anak menempel. Dari 47 anak, saya menyediakan gambar ada 6 macam atau 5 macam ya Bu Kolis, dengan jumlah yang tidak sesuai dengan murid, hanya 40 kan muridnya 47. Saya menyediakan 40. Tapi ternyata tidak semuanya memiliki kesamaan dengan menyukai gambar yang sama. Mereka memilih keyakinan yang mereka yakini sendiri. Kayak aku lebih suka kalau membuang sampah pada tempatnya, lebih suka meletakkan sepatu di loker seperti itu. Nah, selanjutnya Bu Endang. Nah, yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Ini ada berhubungan dengan tadi yang kita sebagai manajer. Segitiga restitusi adalah ilmu baru yang saya peroleh di program pendidikan guru penggerak. Benar-benar baru. Kalau mungkin saya tidak mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya tidak akan mengenal segitiga restitusi. Nah, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali dengan karakter yang lebih baik, dalam artian untuk memperbaiki hubungan. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Sebuah tawaran bukan paksaan. Ya, jadi ditawarkan. Lanjutnya. Nah, ini 3 langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Ditanya dulu, misalkan kasusnya apa? Kasusnya si Diva tidak membuang sampah pada tempatnya. Ditanya, Diva, tadi kenapa tidak membuang sampah pada tempatnya? Nanti Diva akan menjawabnya, lupa Bu. Oh lupa, kamu ingat gak sama keyakinan kelas kita? Ingat Bu. Terus apa keyakinan kelas kita? Nanti si Diva pasti akan itu, iya Bu, kan setelah makan jajan sampahnya dibuang di tempat sampah. Nah itu Diva pinter, tahu dengan keyakinan kelas kita. Besok kalau habis makan jajannya di kemana? Bungkusnya dibuang di mana? Malah videonya nggak ada suaranya. Padahal udah. Oh coba begini. Power off. Bluetooth mode.
Waiting for connection. Ada contoh videonya. Ini kasus, perhatikan coba, walaupun nggak ada suaranya nanti saya mau bantu ya. Anak-anak sedang istirahat, setelah istirahat kita keyakinan kelasnya meletakkan sepatu tempatnya. Ada anak-anak yang tidak meletakkan sepatu di tempatnya. Nah, saya di sini melakukan segitiga restitusi. Saya mendekati anak dengan menanyakan, Alis, Aira, kenapa tadi sepatunya tidak ditaruh di loker? Terus nanti menjawab, si Alis sama Aira menjawab, karena buru-buru pingin masuk kelas, Bu. Kenapa buru-buru pingin masuk kelas? Ya karena pingin buru-buru masuk kelas biar cepat. Jawabannya anak seperti itu. Oh, kalian ingat gak sama keyakinan kelas kita? Mereka menjawab, ingat Bu. Terus apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita meletakkan sepatunya di loker. Itu anak-anak menjawab, oh itu pintar. Nah, kalau seperti itu, kenapa tadi tidak diletakkan di loker? Tetap anak-anak masih konsisten dengan jawaban pertama. Karena buru-buru pingin masuk kelas, jadi biar cepat katanya. Nah, baik, setelah itu bagaimana kalau kita meletakkan sepatunya di loker? Mau apa tidak? Mau. Nah, itu tadi anak-anak keluar terus meletakkan sepatunya di loker. Terus kembali ditanyakan, besok kalau mau masuk kelas sepatunya ditaruh di loker. Supaya apa kalau ditaruh di loker? Anak-anak sudah tahu supaya rapi dan tidak berantakan. Nah, berarti besok lagi sebelum masuk kelas kita harus meletakkan sepatunya di loker biar sepatunya rapi dan tidak berantakan. Nah, ini anak-anak memberikan tanggapan. Tanggapannya berupa ucapan terima kasih karena Bu Guru tidak memarahi saya. Itu karena saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Dan saya menerapkan segitiga restitusi. Ya, jadi kalau misalkan di lembaganya Ibu ada anak-anak yang kedapatan tidak melaksanakan keyakinan kelas, kayak misalkan membuang sampah sembarangan, Ibu jangan langsung memarahi anak-anak itu. Dekatin dulu, ajak duduk, tanyakan, tadi kenapa tidak membuang sampah di tempat sampah? Nah, misalkan anak-anak menjawab, lupa Bu. Oh lupa. Kalian ingat gak sama keyakinan kelas kita? Nanti anak menjawab, ingat Bu. Coba apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita membuang sampah pada tempatnya. Terus
Ditanyakan lagi, kenapa tadi tidak membuang sampah pada tempatnya? Siapa tahu anak-anak tadi berbohong, jebule anu males. Tapi kalau masih anak menjawab, lupa bu, oh lupa. Bagaimana kalau sekarang kita ambil sampahnya, kita buang di tempat sampah? Nanti anak-anak akan tergerak. Ya bu. Nah terus dikasih tahu lagi, besok lagi kalau habis makan jajan sampahnya dibuang di tempat sampah. Kira-kira kalau sampahnya dibuang sembarangan, apa yang akan terjadi? Nah, ditanyakan seperti itu. Membuang sampah sembarangan yang akan terjadi apa? Mengakibatkan banjir, banyak kuman, halamannya jadi kotor, bau, dan macam-macam. Nah, terus dikasih penegasan lagi. Besok lagi, kalau kita habis makan jajan, sampahnya dibuang di tempat sampah. Biar tidak kotor, biar tidak banyak bakteri, kuman, tidak bau. Selanjutnya Bu Endang. Nah, selanjutnya yang terakhir. Nah, terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Okay? Besok kita belajar bareng-bareng untuk merubah apa yang kurang baik untuk kita di sekolah. Okay? Nah, monggo Bu. Nah, selanjutnya ada contoh videonya. Ini kasus, perhatikan coba, walaupun nggak ada suaranya nanti saya mau bantu ya. Anak-anak sedang istirahat, setelah istirahat kita keyakinan kelasnya meletakkan sepatu tempatnya. Ada anak-anak yang tidak meletakkan sepatu di tempatnya. Nah, saya di sini melakukan segitiga restitusi. Saya mendekati anak dengan menanyakan, Alis, Aira, kenapa tadi sepatunya tidak ditaruh di loker? Terus nanti menjawab, si Alis sama Aira menjawab, karena buru-buru pingin masuk kelas bu. Kenapa buru-buru pingin masuk kelas? Ya karena pingin buru-buru masuk kelas biar cepet. Jawabannya anak seperti itu. Oh, kalian ingat gak sama keyakinan kelas kita? Mereka menjawab, ingat bu. Terus apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita meletakkan sepatunya di loker. Itu anak-anak menjawab, oh itu pintar. Nah, kalau seperti itu, kenapa tadi tidak diletakkan di loker? Tetap anak-anak masih konsisten dengan jawaban pertama. Karena buru-buru pengen masuk kelas, jadi biar cepat katanya. Nah, baik, setelah itu bagaimana kalau kita meletakkan sepatunya di loker? Mau apa tidak? Mau. Nah, itu tadi anak-anak keluar terus meletakkan sepatunya di loker. Terus kembali ditanyakan, besok kalau mau masuk kelas sepatunya ditaruh di loker. Supaya apa kalau ditaruh di loker? Anak-anak sudah tahu, supaya rapi dan tidak berantakan. Nah, berarti besok lagi sebelum masuk kelas kita harus meletakkan sepatunya di loker biar sepatunya rapi dan tidak berantakan. Nah, ini anak-anak memberikan tanggapan. Tanggapannya berupa ucapan terima kasih karena Bu Guru tidak memarahi saya. Itu karena saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Dan saya menerapkan segitiga restitusi. Ya, jadi kalau misalkan di lembaganya Ibu ada anak-anak yang kedapatan tidak
melaksanakan keyakinan kelas, kayak misalkan membuang sampah sembarangan. Ibu jangan langsung memarahi anak-anak itu. Dekatin dulu, ajak duduk, tanyakan, tadi kenapa tidak membuang sampah di tempat sampah? Nah, misalkan anak-anak menjawab, lupa bu. Oh lupa. Kalian ingat gak sama keyakinan kelas kita? Nanti anak menjawab, ingat bu. Coba apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita membuang sampah pada tempatnya. Terus ditanyakan lagi, kenapa tadi tidak membuang sampah pada tempatnya? Siapa tahu menjawab, lupa bu. Oh lupa. Bagaimana kalau sekarang kita ambil sampahnya, kita buang di tempat sampah? Nanti anak-anak akan tergerak. Ya bu. Nah terus dikasih tahu lagi, besok lagi kalau habis makan jajan sampahnya dibuang di tempat sampah. Kira-kira kalau sampahnya dibuang sembarangan, apa yang akan terjadi? Nah, ditanyakan seperti itu. Membuang sampah sembarangan yang akan terjadi apa? Mengakibatkan banjir, banyak kuman, halamannya jadi kotor, bau, dan macam-macam. Nah, terus dikasih penegasan lagi. Besok lagi, kalau kita habis makan jajan, sampahnya dibuang di tempat sampah. Biar tidak kotor, biar tidak banyak bakteri, kuman, tidak bau. Selanjutnya Bu Endang. Nah, selanjutnya yang terakhir. Nah, terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Okay? Besok kita belajar bareng-bareng untuk merubah apa yang kurang baik untuk kita di sekolah. Okay? Nah, monggo Bu. Nah, selanjutnya kita mau membuat keyakinan kelas. Masih ingat sama keyakinan kelas kita? Apa saja? Terus apa lagi? Ya, ini apa? Makan sambil terus apa lagi kalau habis makan jajan? Buang di tempat sampah. Sebelum masuk kelas, tertimbang. Terus kalau sedang belajar, kita tidak boleh apa? Nah, nanti Bu Guru punya banyak gambar, ya. Nanti setiap anak mengambil gambar satu-satu, terus ditempel di papan tulis. Pilih gambar yang kalian sukai secara bergantian. Bisa? Bisa sabar menunggu giliran? Nanti dimulai dari Aira terlebih dahulu, ya. Nanti Aira pilih gambar salah satu yang Aira sukai, terus ditempel di papan tulis. Nah, ya, ambil itunya buat nempel. Ya, Anggi suka yang apa itu Anggi? Yang meletakkan sepatunya di loker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Lasmiati sebagai rekan sejawat dari Ibu Dwi Setianingsih SPD CGP Angkatan 10.
Saya sangat mendukung dengan adanya program pembuatan keyakinan kelas karena dengan adanya keyakinan kelas, anak-anak dapat menerapkan budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.